tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenalku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak. Beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kekanakan-kekanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihada. Aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihada. Aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya, apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita, ada error dalam diri kita, ada salah yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram,
asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang, terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk berpanggil kawan di sini, lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, HP yang baik nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan dari jauh datang, tampihnya mengaji HP, ada panggilannya. Putus lagu, putus apapun, putus panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu, fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulator nah di HP, masuk SMS, pajak kalkulatornya, timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada beres lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk karena memutar lagu, memeriksa gambar kada masuk lagi panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kada ada pertambahan, belum berkurang lagi. Yasin bermaghrib semacam. Berpuluh-puluh tahun, kada ada peningkatan. Tapi kalau usaha, bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang. Makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah, ini error juga nih. Ini error juga. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis, khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk kenakaruan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana.
Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'ikamatillah iyyaka bil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'ikamatillah ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini asbab sebenarnya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih suka hanya kau memasak, berdagang hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah, yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak. Banyak isi warisan. Ini kada bercarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagaimana, datangan duit ke rumahnya. Nah, ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang nang kada berusaha, betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada, tapi duit banyak ngak diisi datangnya, sarabanya ada, beribadah apa kawa. Nah, ini ngarannya di makam tajrid, di andak Tuhan orang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab, nah, lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku ampih dah berdagang, ampih bauma, ampih menurih, aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup, habis sudah lagi. Aku hendak beribadah, duit nak datang-datang, kada-kada terserah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orang ini ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah, hendak di rumah aja bagaimana lagi. Apa asar kada turun lagi. Nah, ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid sudah nyaman nih, tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada, kada pernah talantar memakan pakai apa cukup. Berpikir nukar kabun, anak bakabun lagi na aku nih. Nah, anak bakabun padahal bertahun-tahun dah begana di rumah aja beribadah, kalian datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios
Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah, ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, yang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam yang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu yang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, tarusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1. Husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kada melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah nyakawa itu tokonya para masjid. Yang berjamaah kawa. Ke pengajian aktif, kada terganggu. Baca Quran sekian juz sehari kawa. Usahanya kadang mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kadang usahanya ini murni, kadang membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya, karena perusahaan-perusahaan punya kada hakun kita berkirim duit lawan salis, nya kada percaya. Jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjukinya. Itu ada bunga dapat kainnya kita.
dari simpanan kita, karena mau rekening pasti ada menabung. Ada mau liur basi aja belah rekening itu ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba. Mau kada mau riba. Ini karena sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain. Nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain yang kada menarik yang diharamkan tuh. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar, dia menjauhi orang-orang jahat. Ini kawa usahanya itu kada berhubungan dengan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya, kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut dengan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyatis salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan, kita ada berisi usaha pemasukan nih. Cukup, bahkan lebih. Ibadah sedikit pun kada terganggu. Kada membawa kepada yang haram. Kakawanan orang yang baik-baik. Orang yang jahat-jahat jauh. Niat yang baik ada. Usaha apa lagi yang baik pada itu? Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih, pas kada itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan bahaya. Kada percaya buktiakan lah kaina. Ya kan. Kalau kita berusaha macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini kada mau baik juga berusaha macam-macam cara sudah ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha cuma kada kawasan bahaya ngeriput. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila kada ada juga, pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Kada pacang kelaparan kita ada. Kada pacang susah kada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabilis syaitan itu diniat. Usaha sama, turun ke toko sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama, tapi saya kong niatnya salah, fisabilis syaitan. Saya kong niatnya baik, fisabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. 1. Ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah.
Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halala wal haram, rizki itu termasuk yang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, ya supaya rizki yang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Faiza qudiyatis salatu, bila tuntung sembahyang, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah, wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah yang dicari. Fadlillah tadi. Nah, di antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Ya mah harga jangan terlalu tinggi, ada menolongi ngarannya. Memang sedang-sedang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin kata'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang baik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru ikam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan juga ikam. Nah, terpaksa mau ada mau. Ampi berusaha tuh. Ada jalan lain lagi, ampi. Tajrid. Karena perintah guru. Au bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung, cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada yang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa jo ibadah usaha yang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Salli wa sallim ya salam ala nabi